Selamat datang di Pena Berbisik, tempat di mana setiap kata berubah jadi suara, dan setiap cerita berbisik langsung ke hati. Ada kisah yang terlalu berat untuk diucapkan, tapi terlalu indah untuk dilupakan. Biarlah Pena Berbisik yang menceritakannya. Dengarkan baik-baik. Mungkin salah satu bisikan ini adalah tentangmu. Namaku Rina Prameswari. Panggil saja Rina. Kalau kau tanya siapa aku di sekolah, jawabannya gampang. Aku adalah speaker berjalan. Aku cewek yang kalau ketawa bisa bikin satu lorong sekolah ikut nengok. Cewek yang kalau ngomong kadang guru aja sampai geleng-geleng kepala. Bukan karena aku sengaja cari perhatian. Memang dari lahir kayak gini. Rame, bawel, ceria, dan entah kenapa selalu punya bahan buat ngobrol. Mau topik ulangan, gosip artis, sampai bekal kering tempe pun bisa aku bahas panjang lebar. Jangan salah, bukan berarti aku murahan. Justru karena sifat rame ini banyak teman yang nyaman main sama aku. Di kantin, di lapangan, bahkan di perpustakaan. Iya, perpustakaan, tempat paling sakral buat anak pendiam. Aku tetap bisa nyari cara biar orang ketawa. Cowok-cowok justru banyak yang suka. Ada yang bilang, "Rina, kamu kok lucu banget sih. Besok ikut aku latihan basket ya." Terus ada juga yang bilang, "Rina, aku bikinin bekal buat kamu." Yang lebih absurd lagi, "Rina, mau aku antar pulang?" Nah, ini sering banget. Cowok-cowok sok jadi pahlawan dengan motor metiknya. Padahal rumahku deket banget sama sekolah. Jalan kaki 5 menit juga nyampe. Tapi mereka tetap nawarin. Kayak aku tinggal di ujung planet Pluto. Pernah ada yang maksa. "Ayolah Rin, aku anterin." Motornya malah mogok di jalan. Akhirnya aku yang dorong sambil ketawa ngakak. Dia yang keringetan kayak habis lari maraton. Bayangkan, hampir tiap minggu ada cowok yang nyoba deketin aku. Aku sih ketawa aja. Gak pernah aku anggap serius. Karena buatku, semua itu cuma angin lalu. Aku gak pernah baper. Aku pikir hidupku bakal terus ceria, tanpa drama. Sampai hari itu datang. Hari ketika aku ketemu dia. Pagi itu sekolah kedatangan murid baru. Semua murid udah ribut dari seminggu lalu. Katanya anak baru ini pindahan dari luar negeri. Katanya ganteng, katanya pinter, katanya misterius. Pokoknya gosipnya udah kayak teaser film Marvel. Aku sebagai pusat informasi kelas, jelas jadi yang paling semangat. Begitu guru masuk dengan sosok cowok jangkung tinggi berkulit putih bersih di belakangnya, aku refleks langsung bisik-bisik ke sahabatku Dira. "Ya ampun Dir, itu kayak aktor drama Korea yang tersesat ke sekolah kita nggak sih?" Dira cuma nyikut lenganku, nyuruh diam. Tapi matanya jelas sama lebarnya kayak aku. Guru memperkenalkan dengan suara tegas. "Anak-anak, ini Adrian Satya. Mulai hari ini dia akan bergabung di kelas kita. Adrian, silakan perkenalkan dirimu." Cowok itu, Adrian, mengangkat kepalanya. Tatapannya datar, dingin. Suaranya rendah tapi jelas. "Adrian." Udah, itu aja. Satu kata. Aku refleks nyeletuk. "Serius cuma gitu doang?" Seluruh kelas ketawa. Aku pikir Adrian bakal malu atau senyum tipis kek. Tapi enggak. Dia malah menoleh ke arahku dengan tatapan datar seolah aku serangga hinggap di mejanya. Lalu, dia buka mulut. "Kamu nyebelin." Hening. Seluruh kelas mendadak kaku. Aku melongo. "Hah? Aku?" Dia angkat alis tipis. Lalu dengan santai berjalan ke bangku kosong di pojok tanpa lagi menoleh. Dan ya Tuhan, itu pertama kalinya dalam sejarah aku dibilang nyebelin. Biasanya orang bilang aku rame, lucu, bawel, menghibur. Tapi sekarang, nyebelin. Dari cowok paling ganteng yang pernah aku lihat pula. Hari-hari berikutnya, makin jelas satu hal. Adrian dingin banget. Dia nggak pernah nimbrung obrolan kelas, nggak pernah senyum. Bahkan kalau ada cewek yang nyoba ngajak ngobrol, dia cuma jawab seperlunya. Dan yang paling bikin aku sakit hati, cuma aku yang selalu dikomentarin nyebelin kalau lagi bercanda. Contohnya waktu aku nyeletuk pas guru matematika salah tulis rumus di papan. "Pak,
Kayaknya papan tulisnya udah capek deh. Rumusnya salah. Seluruh kelas ketawa. Tapi Adrian dengan suara datar bilang, "Kamu nggak lucu." Bisa bayangin nggak rasanya? Semua cowok pada ngakak rame. Dia diem. Aku udah kayak Naruto siap lempar rasengan. Tapi versi ekonomis. Penghapus papan tulis. Tapi, entah kenapa, setiap dia ngomong gitu, hatiku kayak, ya ampun, kenapa jadi deg-degan? Aku mulai benci sama diriku sendiri. Sampai suatu hari di kantin, aku nggak sengaja duduk semeja sama dia. Aku lagi cerita heboh ke geng cewek tentang drama Korea yang bikin nangis. Aku sampai berdiri-berdiri sendiri saking semangatnya. Adrian akhirnya nyeletuk. Tanpa lihat aku. Ribut banget. Bisa nggak makan sambil diam? Aku langsung balas. Kamu bisa nggak makan sambil senyum sekali aja biar wajahmu nggak beku kayak freezer? Geng cewek pada teriak. Wow. Aku merasa menang. Tapi Adrian mendongak. Tatap matanya dingin banget. Bikin aku kehabisan kata. Lalu dia balas pelan. Nyebelin. Dan entah kenapa, kata itu lagi-lagi bikin jantungku berdebar. Itulah awal mula ceritaku. Aku, cewek paling rame di sekolah, yang semua orang suka, tiba-tiba jatuh ke dalam lingkaran aneh bersama satu cowok dingin yang cuma bisa bilang, aku nyebelin. Tapi sejak itu, aku tahu hidupku nggak bakal sama lagi. Dan benar saja, kata nyebelin dari mulut Adrian terus terngiang di kepalaku sampai malam. Aku bahkan sampai ngomel sendiri di depan cermin kamar. Nyebelin? Aku. Hah, mana ada cewek paling rame dan disukai satu sekolah ini nyebelin? Dasar cowok es batu. Aku lalu melotot ke bayangan sendiri. Tapi makin lama, aku malah ketawa sendiri. Aduh Rinaa, kok bisa sih kamu kepikiran terus sama satu kata itu? Kayak kaset rusak. Jujur aja, itu aneh banget. Biasanya kalau ada cowok komentar tentangku, aku santai aja. Ada yang bilang aku lucu, rame, bawel, imut. Aku anggap itu hal biasa. Tapi pas Adrian bilang aku nyebelin, kok rasanya beda ya? Seolah-olah kata itu bukan hinaan, tapi semacam stempel eksklusif yang cuma dia bisa kasih. Besoknya di sekolah, suasana tetap sama. Aku rame, aku ketawa. Aku jadi pusat perhatian. Tapi tiap kali aku ketawa keras, kepalaku otomatis nyari Adrian. Dan kalau mataku nggak sengaja ketemu matanya, aduh rasanya kayak ketahuan ngutang di kantin tapi pura-pura lupa bayar. Di kelas, aku cerita ke Dira soal kejadian semalam. Dir, aku tuh nggak bisa berhenti mikirin kata nyebelin. Bayangin aja aku sampai mimpi loh. Mimpi apa? Dira udah senyum-senyum nakal. Aku lesu. Mimpi Adrian ngejar-ngejar aku di lorong sekolah. Terus teriak nyebelin. Nyebelin. Nyebelin kayak tua masjid pas azan subuh. Dira ngakak sampai hampir keselek ciki. Tuh kan Rin, tandanya kamu mulai suka tuh sama si cowok freezer itu. Haha, mana mungkin. Aku suka sama dia? Enggak banget Dir. Standar aku tinggi oke. Cowok harus bisa bikin aku ngakak, bukan bikin aku mendadak ngebeku kayak es mambo. Dira cuma nyengir licik. Dan jujur aja, itu senyum bikin aku makin panik sama diri sendiri. Siangnya, ada kejadian memalukan. Aku jadi MC lomba baca puisi antar kelas. Namanya juga aku. Jelas tampil penuh semangat. Aku ketawa. Aku joget dikit. Bahkan sempet bikin pantun. Semua orang ngakak dan tepuk tangan. Sampai aku sadar, Adrian duduk di barisan paling belakang, nunduk sambil main ballpoint. Aku refleks teriak, "Hei Adrian, jangan pura-pura sibuk. Dengar aku pantun dong." Seluruh aula langsung hening. Semua mata langsung menuju ke arah Adrian. Aku pun bengong. Aku baru sadar aku kebablasan. Aku refleks menutup mulut dengan tangan. Astaga! Kenapa mulutku otomatis gini sih? Adrian mendongak pelan. Tatapannya kayak sniper lagi ngincar targetnya. Terus dia ngomong, "Nyebelin." Boom! Satu aula pecah ketawa. Aku pengen nangis. Rasanya pengen ambil tas,
masukin kepalaku ke dalam, terus pura-pura nggak eksis. Tapi juga pengen ketawa. Tapi bagian dalam hatiku entah kenapa malah bergetar. Sejak saat itu, gosip pun menyebar. Adrian kayaknya beneran gak peduli sama Rina ya? Iya, biasanya semua cowok suka Rina. Tapi Adrian kayak anti banget. Tapi sumpah seru banget lihat mereka bentrok. Dan tahu gak apa artinya? Aku resmi punya musuh bebuyutan di sekolah. Hari-hari berikutnya makin absurd. Setiap kali aku bercanda di kelas, Adrian pasti komentar dingin. Apa sih lucunya? Kamu ribut banget. Bisa nggak 5 menit aja diam? Aku yang biasanya cuek, kali ini malah kepikiran terus. Sampai-sampai aku lebih sering mikirin Adrian ketimbang nonton drama Korea yang biasa bikin aku fangirling seminggu full. Yang bikin tambah kacau, cowok-cowok lain malah makin semangat deketin aku gara-gara tahu Adrian selalu ngegas aku. Rina, kamu jangan dengerin dia. Dia aja yang aneh. Kalau dia nggak mau senyum sama kamu, biar aku aja yang bikin kamu senyum. Bukannya seneng, aku malah tambah bingung. Kenapa justru hatiku pengen tahu gimana caranya bikin Adrian Satya itu senyum? Sampai suatu sore, aku nemuin dia di perpustakaan. Biasanya aku ke perpus buat pinjam novel atau sekedar numpang adem aja. Tapi kali ini beda. Aku lihat Adrian duduk sendirian di pojok, serius baca buku tebal. Dia kelihatan tenang. Aku sok-sokan jalan ke arahnya sambil pura-pura cari buku. Halo Adrian. Dia nggak nengok. Aku maju lagi. Kamu baca apa? Dia masih diam. Aku makin nekat. Kamu tahu nggak? Konon perpus ini ada hantu penjaga rak buku loh. Mendadak dia angkat kepala. Tatapannya nusuk banget. Jantungku langsung jedak-jeduk. Terus dia bilang pelan. Jelas. Tapi familiar. Kamu nyebelin. Aku hampir tersedak udara. Iya, udara. Bayangin betapa tidak bergunanya aku kalau sampai mati gara-gara ngisep oksigen doang. Refleks. Aku langsung nutup muka pakai buku tebal. Biar nggak kelihatan pipiku udah kayak tomat rebus. Ya Tuhan, balik lagi ke kata itu. Gerutuku dalam hati. Sumpah, cowok ini ngeselin banget. Pengen rasanya aku lempar dia pakai buku ini. Masalahnya, buku yang lagi aku pegang bukan buku tipis. Ini Kamus Bahasa Inggris Indonesia edisi batu nisan, yang kalau dilempar bisa bikin orang hilang ingatan sampai 3 generasi. Aku bayangin kalau beneran ku lempar, headline besok di koran bakal bunyinya. Siswi SMA terseret kasus kriminal karena lempar cowok ganteng dengan Oxford Dictionary. Korban lupa cara napas selama 2 menit. Dan ironisnya, pas aku tutup muka pakai buku itu, aku malah sadar, aku justru kayak lagi bikin drama sinetron murahan. Adegan gadis malu-malu, cowok nyebelin, plus penonton di sekitar yang udah siap pasang popcorn. Bedanya, ini bukan sinetron. Ini hidupku yang ternyata lebih absurd daripada FTV jam 7 pagi. Tapi yang bikin aku nggak bisa tidur malam itu bukan cuma kata nyebelinnya, melainkan caranya menatap aku waktu dia bilang itu. Dingin, tapi ada sesuatu yang bikin aku kepikiran. Dan sejak saat itu, aku sadar. Pertarungan antara aku si cewek rame dan Adrian Satya si cowok dingin super nyebelin baru aja dimulai. Terima kasih sudah mendengarkan bisikan cerita hari ini. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena masih banyak kisah yang menunggu untuk dibisikkan. Hanya di Pena Berbisik.